Oke, Bapak Ide Bagus Rake Pujana, nama lengkapnya, atau biasa dikenal di masyarakat sebagai Komang Apel. Punapi gata saya panggil Tuaji ya, atau Anda. Iya. Punapi kabar ini. Yang becek-becek. Apa yang membuat Tuaji kelihatan masih tetap sehat, bugar seperti sekarang, Tuaji? Karena kalau yang lihat seperti di bajunya nih, jangan pernah merasa sudah tua. Tapi maknanya, Tuaji. Iya, saya kan berpikir begini, umur boleh nambah, ya, tapi semangat tetap muda. Karena saya tidak mau dibilang tua gitu. Saya harus bisa tetap fit, tetap iya, sehat. Gimana anak-anak muda sekarang nyetir ke sana seperti saya bisa kok. Saya tidak mau menyerah. Sampai sekarang berarti Anda kalau pergi kemana-mana nyetir sendiri? Nyetir sendiri, saya biar ke Singaraja saya nyetir sendiri. Masih kuat? Ke Klungkung saya nyetir sendiri. Masih kuat itu? Masih. Ada rahasianya apa kira-kira resep? Saya kan ya biasa saya minum jamu-jamu tradisional gitu. Pola hidup berarti ya? Ya, pola hidup. Pagi-pagi saya orang itu makan capcay dan lain sebagainya. Saya bubur daun kelor. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Nikmat kok pagi-pagi itu kalau bikin bubur daun kelor. Kalau boleh tahu umur Raji sekarang berapa? Saya malu ditanya umur. Ada orang mengatakan, jangan nanya umur, nanti merasa sudah tua, kan gitu katanya. Umur, saya lahir tahun 47, umur saya 74, kebalik. Pas tahun ini ya, 74 tahun. 74. Tapi saya tahunya kiprah dari seorang Komang Apel itu dari masa saya waktu SD. Sering main di drama gong, di lawak. Nah, kalau sekarang masih kuat melawak nggak kira-kira? Sementara saya seperti seorang pemain bulu tangkis, sementara saya gantung raket gitu. Tapi gantung raketnya tidak full kan? Artinya sekali waktu masih diambil juga? Ya. Saya tidak masih melawak di panggung, saya tidak undang-undangan gitu, enggak. Saya menyetop, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda sekarang, generasi muda ini. Cuman saya bikin lawakan, syuting lawak untuk di YouTube gitu. Di YouTube. Saya punya channel tuh, Komang Apel. Itu kalau saya lihat masih dengan tim atau seke yang lama ya, seperti Petruk misalnya. Ya, Petruk, Suratni, Sang Ayu Ganti, itu teman-teman lama tetap saya rangkul gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat perkembangan dunia lawak sendiri kan sudah berbeda tuh Haji. Artinya pola lawakan sekarang misalnya lebih ke stand up komedi dan segala macam. Nah, Tuh Haji itu kalau dilihat di videonya di YouTube-nya itu kan masih menyampaikan lawakan dengan style yang masih sama, mempertahankan style yang zaman dulu. Nah, keyakinan Tuh Haji seperti apa terhadap lawakan seperti itu bisa tetap menghibur Tuh Haji? Oh, ya terus terang aja saya tidak senang meniru. Ya. Saya akan tampilkan diri saya sesuai dengan tetap seperti apa adanya. Apa adanya. Kalau sifatnya meniru itu serahkan fotokopi itu jadinya. Ya, jadi tunjukkanlah ciri khas Anda. Kebiasaan saya seperti dulu ya tetap seperti itu. Masih tetap pakai kumis seperti Charlie Chaplin gitu ya? Itu kalau perlu saya pakai, kalau enggak biasa-biasa saja, begini-begini aja saya melawak. Yang kalau yang artinya Tuh Haji ngelihat bahwa lawakan sejenis itu yang orang mengatakan seperti lawakan model zaman dulu seperti di drama gong itu masih tetap ada penggemar tersendiri berarti ya? Buktinya waktu ini ya saya bikin dengan Petruk itu, saya bikin di YouTube Cetut itu, ternyata kan belasan ribu viewer juga sampai 15.000 itu. Itu menunjukkan nanti bahwa Komang Apel masih diingat masyarakat. Iya, saya kira begitu. Maaf saya minum dulu. Oke, silakan. Nah, sebetulnya kalau Anda sendiri lebih suka dipanggil dengan nama siapa? Tuh Haji atau Komang Apel atau Bapak Ide Bagus Rake Pujana? Karena orang kadang-kadang
mak nyebutnya apa dia nggak enak ini gitu misalnya. Sementara nggak kenalnya kan Komang Apel seperti itu. Ya tuh Aji bisa, tuh Kakyang juga bisa karena saya sudah punya cucu. Oke. Cucu saya sudah 7. Ada yang meneruskan menjadi pelawak nggak? Nggak ada. Dari anak sampai cucu malah nggak ada yang meneruskan di Nggak seni. ada. Apa karena mereka dulu ngeliat, waduh dunia seni, dunia lawak itu kok kurang asik ya bagi mereka menurut aja. Saya kira mereka saya beri kebebasan mau apa, mau kuliah di mana, hobinya apa, silahkan. Kalau mau mengikuti jejak saya oke, kalau enggak ya silahkan. Sedangkan anak saya sekarang kan menekuni spiritual gitu, spiritual. Padahal dia tamatan sastra Inggris, dia ke spiritual itu. Musik tidak, lawak tidak, drama gong tidak, malah bidang lain jadinya. Padahal dia kalau di kamera dia cukup bagus, dia bisa di komputer juga menguasai begitu. Tapi Anda sendiri tidak kecewa ya, artinya bahwa tidak ada penerus dari keluarga yang mewarisi bakat itu, nggak kecewa berarti? Enggak, kenapa kecewa. Mereka masing-masing dilahirkan dengan bakatnya sendiri. Tidak bisa dipaksakan itu. Itu kalau nama Komang Apel itu sendiri boleh diceritakan nggak awal munculnya? Karena kalau yang saya tahu hanya sekedar Apel itu aku adalah pemuda ekonomi lemah. Apa memang awal munculnya seperti itu atau ada cerita di balik itu? Enggak, kalau menurut orang Bali itu kan potongan saya dulu itu bunter itu apel. Teh nih kopane apel bunter jelek gitu gitu. Akhirnya dari apel itu kata-kata APEL itu saya jadikan nama. Akulah pemuda ekonomi lemah gitu saya terima. Yang memberi nama itu siapa? Atau Haji temukan sendiri? Saya sendiri, masa orang lain. Siapa tahu misalnya kan, wah ini cocoknya kamu perannya sebagai ini gitu misalnya, enggak ya? Enggak. Saya mikir sendiri, oh saya cocok seperti ini. Saya terjemahkan seperti ini. Karena saya merasa akulah pemuda ekonomi lemah, karena memang lemah dulu saya menggendong sana kemari. Dalam arti lemah fisik atau lemah secara kemampuan ekonomi atau apa? Kemampuan ekonomi lemah. Buktinya saya menggendong sana kemari di Bali keliling saya menghibur masyarakat di Bali demi sesuap nasi. Oke. Nah, itu kan kalau ngomong soal menghibur, di panggung kan perannya seringkali jadi parekan ya, jadi bawahan di drama gong. Itu ada perasaan risih nggak awalnya? Sementara kan Anda adalah dari, boleh dibilang di Bali, dari Wangsa ide bagus gitu. Sementara di panggung dipanggil kadang-kadang dengan kata-kata kasar, misalnya kamu atau maaf, bisa manggilnya Cina. Perasaannya pernah nggak ada perasaan kok agak nggak enak gitu misalnya? Oh enggak, karena itu beda. Panggung dengan di rumah itu kan beda. Di kampus juga beda. Di mana posisi kita di mana? Kalau di panggung itu kan sudah kita main sandiwara. Jadi sudah ada kalau main drama gong ada ini pamornya ada di sini. Colek pamor itu berarti sama itu. Berarti tidak memperhitungkan bahwa kalau sudah di panggung itu udah jadi orang lain gitu ya. Dan tidak dibawa ke hati gitu jadinya. Orang itu manggil kamu itu kan kepada Komang Apel, bukan kepada Ide Bagus Pujana. Tinggal masalah persepsinya sebetulnya ya, bukan masalah panggilan itu ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu sebetulnya apa yang mendorong dulu awalnya kok malah memilihnya jadi pelawak? Padahal kan barangkali kalau orang mengatakan ekonomi lemah, bagaimana biar bisa maju? Paling orang dulu kepingin jadi entah jadi dokter, jadi pegawai, jadi pengusaha, biar punya uang banyak. Ini kok pilihannya jadi pelawak, jadi pemain drama gong, gimana tuh? Nah itu seperti air mengalir itu. Saya juga tidak mengira saya akan jadi pelawak. Padahal dulu saya kan kalem sekali. Karena di Banjar saya ada bentukan grup Janger. Ya, saya dipilih sebagai pemain di sana. Nah, di sana akhirnya terdorong. Waktu di Puri Satrio saya disuruh jadi pelawak. Padahal dulu pengalaman pertama di Puri Satrio itu di Janger itu saya jadi peran anak muda. Waktu itu kan masih ganteng ya. Sekarang juga masih ganteng ya.
di Puri Satrio saya disuruh Jadi pelawak. oleh almarhum Cokodro Bagus Sayogo. Di sanalah mulai timbul dengan Roy saya. Umur berapa waktu itu? Lupa saya itu mungkin ya 20-an. Awal-awal 20-an gitu ya. 20. Berarti percaya diri nggak waktu itu? Karena kan belum pernah melawak, tiba-tiba disuruh melucu di hadapan orang banyak, nyen matah lawakannya atau nyak pangusing kan gitu aja. Begini, apa namanya? Latihan di panggung terus. Memang awalnya memang agak grogi kita, agak grogi. Masih ingat nggak pengalaman pertama tampil itu hancur lawakannya atau malah berhasil waktu pertama kali melawak? Oh, berhasil. Lawakan apa yang ditampilkan waktu itu? Nah, itu dengan si Roy itu kan Roy nama asli Sura ya? Sura Madesura. Nah, kebetulan pingpong kita pas waktu itu, pas kita bisa melempar ini, dia jawab ini, jadi. Artinya saya lupa itu dialognya. Artinya dengan chemistry dengan antar pemain itu harus dapat lancar gitu jadinya. Iya. Sebelum pentas kan kita hitung-hitungan dulu. Selebihnya improve di panggung gitu ya. Panggung spontannya di panggung. Tapi kita harus punya bekal dulu. Nanti apa bahan kita? Itu harus punya kita sebenarnya. Tapi kemudian ketika berhasil melawak dan keterusan menjadi komang apel, masih nggak tuh Haji berpikir bahwa orang mungkin kalau mengatakan apakah dari melawak ini bisa jadi nafkah, dari lawak ini bisa sih ngemangkurenan di rumah makan, kayak itu misalnya tuh Haji. Loh, justru itu. Justru saya tidak meremehkan gaji saya di Universitas Udayana ya. Tapi justru saya melawak, saya bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Gara-gara melawak. Main drama. Pada waktu itu bayarannya lumayan berarti. Lumayan itu. Yang kalau taruhlah dalam seminggu itu berapa kali dapat job main biasa waktu itu kalau lagi laris? Sebulan 30 kali saya main. Non-stop. Saya tidak pernah tidur malam di rumah. Saya cuma tidur di truk. Itu tidak kecapean aja? Atau ngerasa kadang-kadang aduh, med atau jenuh tuh gimana? Capek itu jelas, jangan tanya lagi itu capeknya. Bayangkan dari sini kita mentas ke Singaraja naik truk. Zaman itu lagi jalan belum mulus ya? Iya, itu untungnya truk itu, saya punya truk itu satu. Punya truk sendiri? Spesial untuk penari, satu truk lagi spesial untuk penabuh. Kalau untuk penari, truk itu di bedangnya itu saya isi spon supaya alas untuk tidur ya? Ya, jadi mereka itu begitu berangkat sudah tidur itu. Saya tidurnya kayak kuliah di universitas, ada kredit semester gitu. Nyicil gitu. Tidurnya berarti ya bisa di truk, bisa di mana aja gitu. Di mana saja ya. Tapi secara fisik kondisi pada waktu itu cara menjaganya gimana tuh Haji? Karena kan otomatis main, apalagi drama gong, main bisa sampai tengah malam. Sementara besoknya harus kerja kantoran di UNUD. Bukan tengah malam, malah sampai pagi. Nah itu sampai pagi. Jaga kondisi gimana? Apa kurang tidur atau gimana? Saya tidak tahu ya. Mungkin ada kekuatan lain ya. Tidak tahu saya. Fit terus saya. Karena itu udah cicil ya. Di truk selama perjalanan, umpamanya dari sini Singaraja kan sampai 2 jaman lebih. Itu full kita tidur. Sampai di sana berias. Habis berias saya tidur. Sambil nunggu giliran. Pas mau giliran keluar, di gedeng itu berbatu sejak ajak dipal. Besu ya nih kan. Jadi habis melawak lagi tidur. Nah, itu kan banyak job ya kemana-mana. Bayaran juga lumayan. Yang saya tahu pada waktu itu grup drama gongnya Bintang Bali Timur luar biasa larisnya kan. Grup lawaknya juga Kayangan bersama Kayangan Suci ya, laris juga. Berarti banyak duit dong waktu itu Haji. Kaya dong kan gitu orang katakan ya. Ya bukan banyak duit tapi
cukuplah untuk menyekolahkan anak. Jadi untuk bisa membahagiakan keluarga. Gitu. Nah, itu bagaimana Tuh Haji kemudian mengatur, memanage pola keuangannya Tuh Haji? Karena kan ada orang yang barangkali banyak pemasukan, tetapi cepat juga habisnya gitu Tuh Haji. Saya terus terang aja enggak mau saya berpoya-poya untuk main judi atau main yang lain-lain itu enggak mau saya. Saya betul-betul rinci. Saya nabung sedikit-sedikit. Seperti saya membangun di rumah itu kan sama sistem kredit juga itu. Mulai dari nol memang ya? Kalau punya ya honor semalam itu ya kita kumpulin 1 bulan ada berapa juta gitu. Saya serahkan di tukang di dagang bangunannya itu. Saya minta besi sekian, pakai nota saja taruh. Dapat ngumpulin lagi, baru minta yang lain lagi. Ya bata gitu sekian. Itu nyicil. Sehingga saya bisa membangun lantai 2 sekarang itu. Nah, kalau Tuh Haji ngelihat, ini kan kita bercermin ya, tanpa menyebut nama Tuh Haji. Banyak seniman kita, apakah tari, pelawak, musisi, dan segala macam, masa mudanya jaya, tapi masa tuanya justru berakhir mengenaskan, tragis. Nah, Tuh Haji ngelihat ada di sana, kira-kira mungkin ada saran atau masukan nggak? Yang salah di mananya gitu Tuh Haji? Mungkin bisa disampaikan. Ya, biasanya mereka itu kan kadang-kadang dapat honor banyak, lupa dia dengan dirinya. Jadi poya-poya dia mungkin ke kafe atau ke judi atau setiap hari gini. Jadi penghasilan setiap hari itu habis, tidak bisa menabung dan lupa umur gitu ya. Lupa umur. Nah, kan umur semakin bertambah, kondisi semakin menurun. Sedangkan kebutuhan semakin banyak. Itu yang dia tidak pernah pikirkan itu. Kalau saya tetap pikirkan itu. Nah, konsep saya dulu, saya umur segini saya harus begini, umur segini saya harus begini. Harus ada rencana itu ya. Karena waktu saya stop main drama itu kan saya sudah pikirkan itu. Saya tidak mungkin akan bisa begadang selamanya. Dan tidak mungkin selamanya ngetop. Orang tahu kan gitu ya. Iya. Jadi pada saat waktu yang sedang enak-enaknya ini, saya stop. Saya beralih. Apa pekerjaan yang bisa menghasilkan tanpa begadang? Itu saya pikirkan. Baru pilihannya kemudian buka stage barong. Stage barong. Saya buka stage barong. Jadi saya tidak begadang, tapi saya bisa mendapatkan hasil duit. Tapi kan masalahnya ketika pandemi seperti kemarin, state barong juga kena dampaknya, Pak Haji. Benar tidak? Itu 1,5 tahun nggak ada tamu, gimana tuh? Aduh, betul-betul ya. Aduh, pusing saya, pusing. Tapi saya tidak menyerah. Ya. Saya tidak menyerah. Apa yang Tuh Haji lakukan ketika masa pandemi ini Tuh Haji? Artinya bahwa ini barong sementara break jadinya, ngelawak tidak. Nah, yang membuat Tuh Haji tetap semangat menjalani hari-hari, apa yang Tuh Haji lakukan? Itu udah saya bikin, saya syuting lawakan, saya bikin lagu, saya jual ini, jual itu, gitu, jual dalam artian produk-produk lokal itu ya. Produk kesehatan. Produk kesehatan, saya jual ini, itu bisa membantu. Jadi ada pemasukan dikit-dikit untuk menyambung kehidupan keluarga saya. Tidak jauh dari dunia seni juga berarti aktivitasnya tetap ya? Iya. Menyanyi dan segala macam. Ya. Dulu Tuh Haji sempat berkecimpung, selain lawak juga sempat berkecimpung di musik. Jadi penyanyi iya, bahkan punya studio rekaman. Nah itu bisa diceritakan nggak benar waktu itu? Iya dulu kan ada Apal Studio itu. Apal Studio ada itu lagu Stres ya dengan Mirah ya. Lagu Stres ya, Stres itu kan Sekan Tresna ya. Banyak itu berapa? Saya satu almari itu kaset-kaset saya. Waktu itu kan belum ada gambar. Cuma internet belum saja. Banyak ya. Kaset saja. Internet belum, video klip belum banyak juga belum ya. ada. Jadi hanya suara aja. Itu dah dengan Dek Mira kan. Betul.
Pak Arjana dulu di Gitar dan Pos Betul, Award ya. kan lagu Stres saya masuk nominasi. Nominasi duet Ya. ya. Itu artinya bahwa Tuh Haji suka atau misalnya tidak menyerah untuk mencoba apapun yang kira-kira menarik dan bisa dilakukan di bidang seni gitu ya. Iya. Melawak, drama gong, menyanyi juga iya Ya, gitu kan sekarang. Kan. meskipun suaranya ya Nah, ada nggak pengalaman yang paling konyol Tuh Haji yang rasakan ketika selama melawak dan jadi pemain drama gong Tuh Haji? Pengalaman paling lucu yang tidak terlupakan atau mungkin pengalaman memalukan juga bisa Tuh Haji. waktu saya pentas di Bali Beach ada acara wedding. Ya. Kita janji jam 7 malam sudah ada di sana. Tapi teman-teman kumpulnya di gereja itu jam 7 baru Jam datang. 7 baru ngumpul. Sampai di Bali Beach kan sudah terlambat itu. Jadi panitia itu sudah ngomel-ngomel ke kita itu. Waduh, rasa tanggung jawab kita sebagai pelawak, pengisi acara itu kan berat ya. Dikomplain waktu itu. Dikomplain waktu itu. Memang kalau anggapan orang-orang luar itu jadi pelawak itu happy aja. Tapi kenyataan kita sakit hati loh. Saya potong dulu Tuh Haji. Itu bisa diceritakan nggak? Karena kan orang mengatakan bahwa hidup yang paling enak tuh jadi pelawak. Selalu happy, ceria. Padahal barangkali beda Tuh Haji. Di panggung dan di belakang kan beda kan? Beda. Di panggung harus tertawa, tapi di belakang itu kita mikirin, mani kuranan masa apa deh kan kita jadi Tuh Haji. Anak sekolah besok uang belum ada kan mikir seperti itu. Sempat nggak mengalami perasaan itu Tuh Haji? Artinya dilema sementara harus membuat orang tertawa, tapi hatinya berkata lain gitu Tuh Haji. Ya itu memang itu pinternya kita mengolah pikiran ya. Sekarang kita bertengkar. Jelas bertengkar. Waktu terlambat itu kan kita pasti marah dengan teman. Cekcok dan teman-teman ya. Kamu kok begini, jam segini baru datang, kan naik ya. Tapi di panggung kita berusaha untuk smile. Itu perlu latihan lama nggak Tuh Haji? Artinya untuk membiasakan menenangkan diri kayak itu biar nggak terbawa gitu Tuh Haji. Iya, memang itu melalui proses itu. Atau pernah mengalami nggak? Artinya sempat nggak sekali dua kali malah terbawa Tuh Haji? Mood itu tiba-tiba jadi hilang di panggung. Pernah nggak mengalami? Pernah saja karena sering itu kan ada aja tidak terkendali juga. Kadang-kadang emosi kita memuncak juga di panggung itu. Tapi melalui lawakan akhirnya orang tidak tahu bahwa kita itu marah gitu. Berarti penonton tidak bisa membedakan pada waktu itu Komang Apel marah sungguhan atau marah karena melawak nggak tahu ya. Itu dah memang. Itu untungnya pelawak ya, jadinya nggak ketahuan gitu ya. Aduh, memang susah itu. Susah itu. Itulah pengendalian diri kita. Di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu. Kalau pengalaman yang menyedihkan pernah nggak? Pernah mungkin barangkali apakah ibaratnya main tidak dibayar, honor dilarikan oleh panitia misalnya, pernah nggak? Aduh, yang paling konyol waktu saya pentas di Tabanan itu di lapangan Alit Saputra itu. Saya ada band saya kan gabung, ada gamelannya, ada drum, ada gitarnya, kolaborasi itu. Ada tarian janger, jangi janger gitu sama Alit Adi-Ari. Belum selesai tarian janger, panggungnya udah roboh dia, roboh, hancur semua. Kondisi lapangan yang tidak baik atau apa yang menyebabkan Ya, itu? ininya stage panggungnya itu stagernya itu mungkin kurang bagus cara pemasangannya, jadi hancur semua, sound system hancur. Untung pemain saya tidak kena strom. Itu diganti rugi nggak sama panitia? Ada apa-apanya itu. Pengalaman paling berharga paling pahit itu. Akhirnya seminggu lagi saya main di sana lagi tanpa bayar itu, ya untuk menebus gitu kekecewaan penonton. Berarti kalau yang kita lihat kan pengalaman dari Tuh Haji dari main drama gong, lawak, termasuk juga di musik, itu kan tidak selamanya menguntungkan ya secara finansial. Ya. Tapi Tuh Haji tetap mau berkecimpung di bidang itu karena apa Tuh Haji?
Ya itu sebatas untuk menghibur diri dan menyalurkan hobi itu. Hobi menghibur diri gitu ya. Ya karena kalau kita bisa berbuat seperti itu kan imun kita naik ya. Itu. Nah, kalau kita cerita seperti sekarang ini Pak Haji, termasuk mengenai bagaimana memanage keuangan dan segala macam, kadang-kadang ada orang mengatakan seperti ini, Pak Komang Apel bisa kan ngomong itu, orang dia memang ngelah lipida. Komentar Pak Haji. Orang mengatakan bahwa orang dia memang udah mampu dari dulu, gampang aja bicara. Nah, apa tanggapan? Keliru besar itu, Pak. Kelirunya di mana itu? Saya dari nol dulu. Kalau kayak bayi dari dulu, merangkak saya. Sepeda aja saya tidak punya dulu. Berarti kemana-mana waktu itu harus jalan kaki, numpang bemo. Saya kerja di kampus itu saya jalan kaki. Kalau tidak punya uang untuk ongkos bemo kan terpaksa jalan kaki saya. Itu penderitaan saya. Bekal nasi dari rumah tuh, tas. Dan berarti bahwa apa yang Pak Komang Apel miliki sekarang ini, yang ada sekarang ini, memang hasil berproses menabung sedikit demi sedikit dari hasil seni itu ya, Matthew? Betul sekali. Saya terus terang aja, akibat nama Komang Apel itu, saya bisa berbuat seperti sekarang ini. Akulah pemuda ekonomi lemah. Kalau sekarang berarti kan nggak lemah lagi. Berarti nggak apel lagi dong. Apa ya kali? Akulah pemuda ekonomi kuat gitu jadinya. Enggak. Ada cerita menarik juga kalau nggak salah. Barangkali jarang orang punya kesempatan bisa namanya go internasional. Bahkan ketika orang lain berpikir, jangankan go internasional, bagaimana caranya orang Bali bisa go nasional, main film atau apa dia. Tapi Komang Apel itu malah pernah tercatat itu main film Jerman. Dan itu bukan film abal-abal ya, film sungguhan. Bahkan itu dibayar mahal katanya. Itu bisa diciptakan nggak Pak Haji? Dengar-dengar katanya 1 juta pada waktu itu lumayan Pak Haji. Kira-kira gimana? Ya, tahun 91 itu, kalau nggak salah. Saya melalui seleksi berat itu, di Kute waktu itu. Akhirnya berapa ratus orang itu saya diterima. Itu tahu ada informasi itu dari mana? Itu teman-teman yang kasih tahu. Ada, ya kebetulan yang produser ini kan ada dari travel agent. Yeah. Travel agent itu, guide-guide itu dekat sama saya. Yeah. Travel juga dekat dengan saya. Jadi, Haji coba ikut ini, ada pembuatan film gitu. Akhirnya saya ikut gitu. Saya datang dari kampus, pakai baju safari gitu, dites di sana, saya nggak lulus. Kebetulan saya bawa foto saya waktu melawak itu. Saya perlihatkan, kalau saya di panggung ini wajah saya gitu. Akhirnya saya diterima. Gara-gara gitu. Foto jadinya. Gara-gara foto gitu, itu. Kalau saya nggak bawa foto itu, tolak saya. Itu filmnya berbahasa Jerman apa berbahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Maaf, Pak Haji waktu itu lancar nggak berdialog dengan bahasa Inggris, dikasih skrip naskah dalam bahasa Inggris seperti itu? Aduh, itu luar biasa pekerjaan. Saya waktu itu saat syuting itu ya, sekarang saya dikasih naskah bahasa Inggris coba. Sedangkan naskah berbahasa Indonesia aja kita kelimpungan. Bahasa Inggris. Tapi itu bisa lewat gimana caranya? Ya, itu dah mungkin Ide Betara yang membantu saya. Akhirnya pingpong saya dengan orang Jerman itu jalan akhirnya. Dia juga kaget dengan saya. Loh, kok kamu lancar? Tidak ada cut-cut gini. Syutingnya kemana aja waktu itu? Nggak sampai ke luar negeri kan? Nggak, di pasar di Ubud. Yeah. Di Tegalalang, di Isah itu, di yang kali-kaliku jalan itu ke Tegalalang itu. Terus di Isah Kelungkung apa Karangasem di tengah sawah itu. Yeah. Itu dah. Nah, kalau barangkali teman-teman yang penasaran dengan filmnya, itu judulnya, mudah-mudahan lafal saya nggak salah, judulnya Gluklis Race Bali. Artinya mari berwisata ke Bali. Itu judul filmnya. Nanti kita akan
coba lihat seperti apa acting dari Pak Komang Apel. Mudah-mudahan ada ya karyanya. Nah, setelah itu tadi, boleh dibilang kan mulai perubahan era internet, perubahan era VCD. Drama Gong meredup, lawak meredup. Sehingga seniman-seniman kita, seniman-seniman lama, itu secara porsi panggung kan berkurang. Ya. Nah, Tuh Haji sendiri apakah sempat merasa nggak orang mengatakan misalnya tiba-tiba terbiasa dilihat orang banyak, diberi tepuk tangan, tiba-tiba kita menjadi sepi gitu Tuh Haji. Artinya jangan-jangan malah kayak apa istilahnya, menjadi shock gitu. Artinya, aduh kok nggak ada yang nginget ya atau apa? Nah, ada nggak perasaan semacam itu Tuh Haji? Makanya ada saya bikin lagu judulnya Bangken Jan itu ya. Bangken Jan itu. Kalau di Indonesia kan Jan ke tangga bekas gitu. Tangga ya. Kalau tangga itu kan kalau masih bagus, wah silih jan ya anggo menin genteng, silih jana anggo menek nyuh. Semua gitu. Kalau saya dulu kan banyak orang datang. Betul. Tolong Tuh Haji gini isi lawak di sana di hotel ini, isi lawak di hotel ini. Sekarang saya sudah berumur begini, kayak Bangken Jan itu dah. Bangken Jan sudah patah, nyangklek di bucu garang tetani, saya nggak ada rungu. Oke, artinya seperti terlupakan sudah gitu aja. Iya. Tapi buktinya banyak orang masih tahu Komang Apel gitu. Gimana tuh? Ya memang terus terang aja kalau saya kira kalau saya di Facebook itu banyak yang like, komen, banyak yang gitu. Pertemanan masih banyak. Pertemanan masih banyak. Ya cuman terus terang aja kalau ada acara-acara formal seperti pesta seni dan lain sebagainya itu saya tidak pernah diundang sekarang gitu. Untuk hadir gitu tidak pernah saya diundang. Kalau tidak salah gitu boleh dibilang, mungkin bukan murid ya, tapi Tuh Haji banyak memiliki penerus dari ketika mulai drama gong, pelawak, di musik dan studio rekaman. Tuh Haji banyak istilahnya mendidik, mencetak kader-kader tanpa menyebut nama itu Tuh Haji. Gimana kira-kira respon mereka sekarang terhadap Tuh Haji? Masih ingat nggak kira-kira bahwa proses mereka dulu berproses bersama-sama Tuh Haji atau seperti apa kondisinya? Jangankan dia berkunjung ke rumah saya menengok atau menanyakan Tuh Haji sehat apa enggak? Enggak ada sama sekali. Sehelo aja nggak pernah. Sehelo aja nggak pernah. Tapi Tuh Haji merasa artinya kecewa nggak? Atau artinya biarin aja atau gimana? Enggak. Saya malah doakan dia biar dia bahagia, dia sukses jadi orang. Saya tidak punya rasa dendam pada dia. Banyak saya bantu itu. Yang penting sekarang mereka bisa sukses gitu ya? Ya, yang penting mereka sukses. Dan saya berdoa agar mereka sadar jadi orang. Sadar dia jadi orang. Kembali dia rewin kehidupannya. Siapakah yang membuat saya begini? Artinya jangan pernah melupakan sejarah. Kan itu jadinya. Itu dah. Kan banyak orang yang itu, wah, begede ke Rambang gitu. Nah, kalau ditanya untuk saat ini saya jujur aja jarang melihat ada seniman yang seperti Pak Komang Apel yang sampai di umur 74 ini. Jarang loh teman-teman ada seperti Pak Komang Apel yang umur 70-an ini masih aktif di media sosial dan tidak melalui admin. Ini dilakukan sendiri ya oleh Pak Komang Apel. Dan ini adminnya langsung gitu. Jadi kalau update status segala macam masih. Itu boleh bilang kakek gaul dong berarti itu aja. Iya. Sama saya punya lagu juga tua gaul itu. Lagu saya tua gaul itu. Jadi seperti itulah. Saya tidak pernah merasa tua. Bagaimana kiprahnya anak-anak muda sekarang itu, saya tetap berusaha mengikuti. Pokoknya sejak kalah gitu. Oke. Nah, yang satu lagi tadi, apalagi kira-kira keinginan atau ada sesuatu nggak yang masih
ingin dilakukan tapi belum terwujud sampai sekarang? Ada nggak ide atau misalnya dari dulu kepingin apa dan belum terwujud? Nggak ada. Berarti selama ini itu aja artinya mengalir aja gitu, nggak punya bayangan akan begini begitu segala macam ya? Saya tidak pernah mentargetkan diri. Oke. Tapi saya berbuat, apa jadinya tergantung ide sang yang dewasa. Apa jadinya? Ya. Saya berbuat saja. Mungkin Nyidang berbuat apa yang bisa saya lakukan demi membahagiakan orang lain. Ngawis kan leng. Nak len tuh ngai nak demen tuh. Gitu. Tidak perlu mentarget ya. Jangan malah perlu. beban gitu ya jadinya. Kalau kita mentargetkan diri tidak tercapai, timbullah stres, sakit hati jadinya. Kalau ini stres betulan ya, bukan sekentresna ya. Iya. Makanya kita lebih baik berbuat saja, berbuat seperti air mengalir, hijau ya laku. Dan nanti biarkan semesta yang mendukung kan gitu ya. Iya. Oke, demikian tadi obrolan dengan Bapak Ide Bagus Rakepujana, Komang Apel, sangat menarik. Dan ini mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kita serap. Termasuk tadi juga dikatakan yang paling terakhir, hidup ini mengalir saja. Tidak usah mentargetkan diri daripada nanti stres. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam secangkir kopi hangat.